wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 181020104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen sitositatik, jenis-jenis obat, efek samping dan juga penanganannya, serta edukasi kepada keluarga pasien sitostatik. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen sitositatik, yaitu pada pasien memberikan informasi dan juga menanyakan persetujuan. Yang kedua, kepada administrasi prosedur pemberian obat. Yang ketiga, alat atau obat. Alat disiapkan di ruangan tersendiri, meja dialasi dengan bahan kedap air dan dilapisi oleh kertas penghisap. Mempersiapkan obat yang akan digunakan. Obat-obat emergensi itu seperti UTO-Oxygen, epinefrin, diphenhydramin atau antihitamin yang sama, aminopilin, kortikosteroid, dan vasopresor. Selanjutnya, intravena kateter yang cocok sesuai dengan cairan yang digunakan. Selanjutnya, alat pelindung seperti sarung tangan, scarf, kacamata, masker, dan juga baju khusus. Yang keempat adalah perawat. Nah, perawat ini harus sudah mengetahui prosedur, lalu harus bergantian, tidak boleh melakukan tindakan secara terus-menerus. Pelaksanaannya meliputi 1. Cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah pilih area penusukan yang tepat. Yang ketiga adalah lakukan dengan teknik aseptik. Yang keempat adalah hindari kebocoran sarung tangan. Yang kelima, jangan ada obat yang tercecer. Yang keenam, wajah jangan terlalu dekat. Yang ketujuh, buat label pada speednya. Yang kedelapan, bersihkan obat yang tercecer segera. Yang kesembilan, masukkan obat kemoterapi. Yang ke-10 adalah monitor perkembangan pasien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis obat dan juga efek sampingnya. Jenis obat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan alkylating agents, antimetabolitis, lens alkoholas, antibiotik, hormones, enzimis, nitrosoureas, dan agen lainnya. Untuk golongan alkyatin sendiri ada melekoretamin, cilopos, pamide, fos, dan IFF. Yang kedua adalah golongan antimetabolisme adalah cystosin, arpinoside, mercaptopurine, MTX metopurin, dan thioguanine. Selanjutnya adalah plant alkaloids, ada kristin, vinblastine. Selanjutnya adalah antibiotik, ada actinomycin D, sorubicin, danorubicin, dan bleomycin. Selanjutnya ada hormon ada corticosteroids, ada L-arparoginase, ada L-arpaginase, dan nitrosoureas, karmoristin, dan lemusten. Lalu agen lainnya hidrourea. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis obat, efek sampingnya, dan penanganannya. Yang pertama adalah vincristine. Efek sampingnya adalah konstipasi, krompi abdominal plain, paralistik ileus, gangguan sensori, paralistik karnial nervus, sitomastitis, alopecia, lalu kelemahan otot, dan juga neurologia. Yang kedua adalah dexamethasone. Nah, ini efek sampingnya adalah meningkatkan glukokortikoid, lalu menurunkan mineralokortikoid, mempengaruhi protein, karbohidrat, metabolisme lemak dengan meningkatnya gluconeogenesis dan katabolisme protein. Selanjutnya adalah asparaginase. Efek sampingnya adalah reaksi alergi, panas, menggigil, nausea, vomitus, kolagopati, gangguan liver. Yang keempat adalah metotrexat. Efek sampingnya adalah anoreksia, nausea, vomitus, abdominal pain, diare, dermatitis, mucositis. Yang kelima adalah daunorubicin. Efek sampingnya adalah myelosuppresif, nausea, vomitis, stamitis, diare, abnormalitis kulit,
seperti kemerahan, hiperpigmentasi, dan juga alopecia. Yang keenam adalah 6M atau disebut juga mercaptopurin. Efek sampingnya adalah gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea, dan juga vermitus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan obat sitostatik selama penerimaan dan juga penyimpanan. Yang pertama adalah penerimaan, cek kelengkapan administrasi, waspada kerusakan. Yang kedua adalah penyimpanan, tempatkan pada tempat yang khusus, stabilitas lokasi, aman dari kerusakan dan juga kehilangan. Yang ketiga adalah ada set, misalnya tisu, lap alkohol, lap bersih, kantong plastik, dan juga kantong benda tajam. Yang kedua adalah petugas telah mengikuti pelatihan dan juga melakukan pemeriksaan lab rutin setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya adalah penanganan penyiapan obat. Yang pertama adalah persiapan pencampuran, yang kedua adalah persiapan from order, nama obat, jumlah dosis, pelarut, rote, dan juga perhitungan vol pelarut dan vol akhir. Yang ketiga adalah label nomor akhir, nama pasien, nama obat, nomor MR, dosis, pelarut, rute, juga tanggal pembuatan. Obat sebelum atau sesudah dioplos harus direka dengan alkohol. Ruangan BSC disinfeksi 1 jam sebelumnya. Stabilitasnya, sisa buangan masukkan ke dalam kantong plastik, dibungkus ke dalam bungkusan yang lebih besar. Kapan penanganannya? Yang pertama adalah saat penerimaan, yang kedua saat produksi, yang ketiga saat transportasi, yang keempat adalah saat pemberian obat, yang kelima saat pembuangan limbah, yang keenam adalah saat terjadinya kecelakaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan edukasi keluarga pada pasien sitostatik anak. Pertama adalah menjelaskan pentingnya dukungan keluarga bagi pasien penderita kanker. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada keluarga tentang tanda dan juga gejala efek samping dari pengobatan kemoterapi. Yang ketiga adalah memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara pemberian obat sitostatik. Yang keempat adalah menjelaskan kepada keluarga persiapan untuk kemoterapi. Selanjutnya adalah memberitahu kepada keluarga mengenai rute pemberian obat sitostatik dan juga memberitahu kepada keluarga jadwal pemberian kemoterapi. Selanjutnya adalah memberi informasi kepada keluarga bahwa pentingnya pemeriksaan rutin kepada penderita kanker. Saya apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.